Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran jarak jauh Universitas Terbuka UT Malang. Perkenalkan, saya Hendrik Eko Prasetyo, tutor Universitas Terbuka UT UPJ Malang, akan mengampu mata kuliah pendidikan IPS di SD. Sekilas tentang pendidikan IPS di SD PDGK 4106. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menganalisis hakikat, landasan, dan kurikulum pendidikan IPS SD, esensi kurikulum tingkat satuan pendidikan IPS SD kelas rendah dan kelas tinggi, isu dan masalah sosial budaya dalam pengajaran IPS SD, pendekatan dalam pengajaran IPS di SD, metode dan media, pemanfaatan sumber belajar IPS SD kelas rendah dan tinggi, evaluasi pembelajaran IPS SD, dan model-model pembelajaran IPS di SD. Hakikat pendidikan IPS di sekolah dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pendapat lain, pendidikan adalah proses atau cara atau pembentukan mendidik. Dalam konteks ini adalah proses pendidikan di sekolah dasar. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu pengetahuan yang merupakan fusi atau perpaduan sejumlah mata pelajaran sosial seperti sejarah, ekonomi, geografi, dan lain-lain. Menurut Sardijo dan Iskak dalam BMP Pendidikan IPS di SD tahun 2020 halaman 1.4 sampai 1.7 menyatakan bahwa hakikat pendidikan IPS di SD didasarkan pada kenyataan hidup bahwa setiap individu atau manusia ketika hidup di masyarakat tidak dapat terlepas dari hubungan sosial yang majemuk seperti hubungan ekonomi, psikologi, sejarah, geografi, budaya, dan seni, sehingga perlu adanya pendidikan bagi siswa didik melalui sebuah program pembelajaran terutama di tingkat sekolah dasar. Dari uraian di atas, cobalah saudara mahasiswa untuk menyimpulkan pengertian hakikat pendidikan IPS di sekolah dasar secara mandiri. Sekarang mari kita bahas tujuan pendidikan IPS di sekolah dasar. Masih menurut Sardijo dan Iskak dalam BMP Pendidikan IPS di SD tahun 2020 halaman 1.7 sampai 1.9 sudah jelas diterangkan bahwa tujuan pendidikan IPS di SD adalah membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi diri serta bagi masyarakat dan negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan penuh tanggung jawab dalam rangka membentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Perkembangan zaman menuntut perubahan sosial di semua lapisan masyarakat. Kemajuan informasi dan teknologi global telah dan akan terus merambah negara maju dan negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan tersebut diperlukan profil guru masa depan yang handal. Coba jelaskan profil guru masa depan yang ideal menurut pendapat saudara mahasiswa sesuai dengan landasan filosofis guru IPS dalam perubahan zaman.
Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan menerapkan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Perguruan tinggi artinya layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh UT diperuntukkan bagi lulusan minimal SLTA atau sederajat. Terbuka maksudnya siapapun warga negara Indonesia yang telah lulus SLTA atau sederajat dapat mengikuti kuliah di UT tanpa batasan usia, tahun kelulusan, atau tahun ijazah dan lama studi. Sementara jarak jauh maknanya adalah yang pertama, pembelajaran ditandai dengan keterpisahan jarak antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, pembelajaran dijembatani dengan menggunakan media belajar, baik media cetak atau non-cetak, dan elektronik, serta sumber belajar lain yang didukung dengan penyediaan tutorial atau bimbingan tatap muka atau online. Yang ketiga, khusus untuk mata kuliah yang menuntut penguasaan keterampilan, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan praktik atau praktikum, baik secara mandiri ataupun bimbingan. Sedangkan untuk mutu layanan dan kualitas lulusan, Universitas Terbuka memiliki sistem jaminan mutu untuk memadu dan mengontrol pelaksanaan seluruh layanan pendidikan dimanapun agar memiliki standar kualitas minimal yang sama. Untuk memastikan penyelenggaraan layanan pendidikan itu sesuai standar mutu, dilakukan penilaian atau audit eksternal oleh International Organization for Standardization atau ISO, Ban Akreditasi Nasional atau Ban PT, dan International Council for Distance Education atau ICDE yang berpusat di Oslo, Norwegia.